Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Izinkan kami untuk menjelaskan terkait perbandingan antara UDP dan juga TCP dalam soket programming. Nah, di sini ada kelompok kami yaitu yang pertama adalah Muhammad Farhan Haris Rosidi dengan nomor NIM 240601201404104 dan juga ada Yusuf Cisti Abdul Jabar dengan nomor NIM 24060120140140134. Kemudian ada beberapa hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah definisi UDP, yang kedua adalah karakteristik UDP, yang ketiga adalah contoh aplikasi yang menggunakan UDP, yang keempat adalah cara kerja UDP, yang kelima adalah definisi TCP, yang keenam adalah karakteristik TCP, yang ketujuh adalah aplikasi yang menggunakan TCP, dan yang kedelapan adalah cara kerja TCP. Jadi apa itu UDP? UDP adalah merupakan sebuah jenis protokol transfer data yang sederhana. Hal ini karena UDP memiliki karakteristik connectionless yang mana jadinya data yang dikirimkan menggunakan protokol UDP dalamnya berbentuk paket yang tidak harus melakukan call atau komunikasi awal. Jadi saat mengirimkan pesan melalui UDP, komputer dan pengirim tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan pertukaran data seperti itu. Ini ada karakteristik dari UDP. Yang pertama adalah connectionless atau tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu. Yang kedua adalah lightweight, yang mana ini untuk menghemat sumber daya memori dan prosesor. Yang ketiga adalah unreliable, yang mana ini adalah pesan yang akan dikirim dalam bentuk datagram tanpa adanya nomor urut. Yang keempat adalah transaksi broadcast. Jadi UDP ini dapat mengirimkan paket data ke beberapa tujuan menggunakan alamat broadcast. Yang kelima, tidak menyediakan mekanisme flow control. Jadinya si UDP ini tidak menyediakan mekanisme segmentasi data seperti pada TCP seperti itu. Ini adalah contoh-contoh aplikasi yang menggunakan UDP. Yang pertama adalah DNS. Jadi DNS ini adalah the domain name server, yaitu adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address. Kemudian ada SNMP, yang mana ini merupakan protokol untuk manajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP. SNMP menggunakan data-data yang didapatkan dari komunikasi UDP dengan device atau peralatan yang masuk dalam jaringan tersebut. SNMP dapat meminta data ataupun melakukan setting kepada peralatan yang bersangkutan. Kemudian ada TFTP. Jadi TFTP inilah singkatan dari Trivial File Transfer Protocol, yang mana ini jauh lebih sederhana dibandingkan FTP dalam menjalankan transfer file antar proses klien dan server. Namun, ini tidak menyediakan autentikasi pengguna dan fitur berguna lainnya yang digunakan oleh FTP seperti itu. Oke, jadi bagaimana cara kerja UDP? Yang pertama adalah paket berisi klien port dan port sumber berbentuk file teks dikirim di dalam UDP header. Kemudian paket isi port klien dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Kemudian tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Kemudian paket asli mempunyai port tujuan sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FP client. Kemudian 3 dan 4 ini akan berulang kembali ketika file audio dikirimkan klien. Lalu ketika aplikasi mengirim data, UDP tidak akan membuffer ataupun memfragment tiap data yang masuk. Kemudian karena data tidak memiliki processing data yang berbelit, terutama karena tidak memfragment data, maka jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IP harus memfragmentnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Farhan atas presentasinya mengenai TCP. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang TCP dan juga akan mendemokan bagaimana cara kerja dari TCP. Nah, di sini jadi apa sih TCP itu? TCP atau biasa disebut dengan Transmission Control Protocol itu adalah standar komunikasi yang memungkinkan program aplikasi dan perangkat komputer dapat bertukar informasi melalui jaringan. TCP dirancang untuk mengirimkan data atau informasi dan memastikannya terkirim lewat jaringan. Bisa dibilang, TCP itu adalah inti dari sebuah internet protokol. Server dan klien dapat saling mentransmisikan data yang telah diatur oleh TCP. Integritas data atau informasi yang dikirimkan melalui jaringan juga akan terjamin.
Nah, ini adalah karakteristik dari TCP. Yang pertama itu adalah connection oriented, berbeda dengan UDP. Jadi TCP itu harus terkoneksi. Proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Yang kedua itu adalah full duplex. Jadi koneksi yang terdiri antara dua host terdiri atas dua buah jalur, yakni jalur keluar dan jalur masuk. Yang ketiga yaitu adalah reliable. TCP menjamin integritas setiap dokumen. Yang keempat adalah flow control. Jadi dengan adanya flow control ini, TCP dapat memantau dan membatasi jumlah data yang dikirimkan pada suatu waktu sehingga tidak terjadi kemacetan. Dan yang kelima, ini adalah one-to-one. TCP harus membuat sebuah sirkuit logis antara dua buah protokol lapisan aplikasi agar saling dapat berkomunikasi. Ini adalah contoh-contoh aplikasi yang menggunakan TCP. Yang pertama itu adalah Telnet, terminal interaktif untuk mengakses suatu remote pada internet. Protokol Telnet dipakai untuk menyamai seperti terminal yang terkoneksi untuk host secara remote atau berjauhan. Yang kedua itu adalah FTP atau File Transfer Protocol. Ini adalah protokol yang memungkinkan kita untuk mentransfer file antara dua mesin. Tapi FTP tidak hanya sekedar protokol, tapi juga merupakan program yang beraplikasi sebagai protokol. FTP digunakan oleh aplikasi sebagai sebuah program. FTP dipergunakan oleh user untuk menjalankan tugas-tugas file. Yang ketiga itu adalah SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Ini kita bisa lihat di email ataupun Gmail. Jadi fungsi utamanya itu menyampaikan email dari suatu host ke host lainnya dalam jaringan. Protokol ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penyimpanan dan pengambilan email dari suatu mailbox. Service SMTP berjalan pada protokol TCP port 25 yang merupakan port standar service SMTP. Nah, ini adalah cara kerja TCP. Pertama, data dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang bertujuan agar dapat ditransmisikan, dapat berjalan dengan akurat tanpa harus mengirim ulang data ketika mengalami kendala. Data yang telah dipecah akan otomatis kembali bergabung seperti semula ketika sudah sampai ke tujuan yang diinginkan. Data yang dikirimkan akan melewati rute yang berbeda-beda antara sumber dan perangkat tujuan. Sebelum sampai di perangkat tujuan, data akan melewati berbagai layer, dan tahap ini akan menerjemahkan sinyal dan memastikan data akan terkirim ke tujuan. Oke, mungkin sekian saja itu presentasi dari saya. Terima kasih Yusuf atas penjelasan dari PowerPoint-nya. Jadi pertama kita masuk ke program dari UDP servernya. Sini kita melakukan import library socket, kemudian kita bikin variabel socketnya. Dan di sini ada socket if.inet. Ini adalah jadi si kita ini bisa komunikasi dengan address yang kita udah tentuin seperti itu. Kemudian ada sockdigram. Jadi ini merupakan datagram dari untuk kita untuk komunikasi dengan kliennya seperti itu. Jadi untuk variabel server address-nya kita sudah dapatkan dari IP lokalnya yang sudah tertera pada program. Kemudian untuk variabel server portnya kita menggunakan 12.000. Nanti untuk program pada server dan juga program UDP pada klien sama untuk server address dan juga server portnya. Di sini kita menambahkan fungsi replace vowel. Nanti untuk fungsi ini jadi kita mereplace vokal dengan bintang. Kemudian di sini ada variabel server. Kita masukkan nilainya yaitu server address dan juga server port. Kemudian kita melakukan binding pada variabel servernya. Dan juga melakukan print untuk keterangan bahwa server sudah siap untuk menerima pesan. Kemudian masuk ke program klien terlebih dahulu. Jadi di sini untuk program kliennya pertama kita juga import library socketnya. Kemudian untuk variabel server address dan juga server portnya sama dengan variabel yang ada pada server. Kemudian kita melakukan juga membuat socket baru sama juga menggunakan if_inet dan juga sockdigram. Nah di sini kita melakukan input message. Nah di sini pesannya bebas atau di sini kita mengirimkan pesannya itu adalah nama dan juga NIM dari anggota kelompok kami. Nah setelah itu kita mengirimkan pesan yang udah kita inputkan ke server. Kemudian kita masuk ke program server lagi. Nah di sini kita menerima pesan yang udah dikirimkan.
Nah, di sini dalam bentuk datanya data byte. Nah, di sini kita menerima data byte sebesar hingga 1024. Kemudian kita modify dari message-nya yang tadi udah dikirimkan oleh klien. Kita juga mengaplikasikan fungsi replace vowel-nya ke message yang udah dikirimkan. Nanti di sini segala bentuk huruf vokalnya nanti akan diganti dengan bintang. Kemudian kita mengirimkan modified message yang tadi itu kita encode ke klien. Nah, setelah itu masuk ke klien. Nah, di sini nanti kita terima untuk message-nya. Nah, di sini menerima data byte sebesar 1024, kemudian kita decode untuk message-nya dan kemudian kita close untuk kliennya. Lalu nanti datanya akan kekirim ke server, lalu akan di decode supaya dalam bentuk string seperti itu. Setelah penjelasan dari kedua program tadi, baik server maupun klien, kita masuk ke pendemoannya langsung. Dan di sini saya run terlebih dahulu untuk UDP servernya. Nah, di sini udah ada keterangan bahwa server siap menerima pesan. Oke, kemudian saya run yang di HP saya itu Android. Ini jadi kita mengeksekusi dari program ini di beda device seperti itu. Lalu kita run saja dan kita masukkan untuk inputan pesannya itu adalah nama serta NIM dari kelompok kami. Di sini ada nama saya sendiri atau Farhan dan juga rekan saya ada Yusuf Yusuf Jabar dengan nomor NIM yang sudah tertera pada inputan. Dan kita run saja. Dan di sini pada server ada masuknya pesannya. Itu adalah pesan yang belum kita aplikasikan fungsinya yang mengubah vokal menjadi bintang. Kemudian pada device HP itu adalah pesan yang udah diaplikasikan fungsinya seperti itu. Sekian dari saya. Untuk penjelasan di sini bisa saya langsung serahkan kepada rekan saya itu adalah Yusuf Yustablu Jabar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Farhan atas presentasi mengenai demonya. Selanjutnya saya akan mendemokan tentang TCP, baik itu klien maupun server. Oke, jadi di sini saya mempunyai dua file, yaitu TCP server dan juga TCP client. Di sini saya akan mencoba menghubungkan antara laptop saya dan juga dengan handphone. Jadi di sini saya akan mengulik dulu tentang TCP server. Pertama di sini file kita punya import socket dan juga saya akan mengassign variable server socket di sini dengan library dari socket yang sudah kita import. Di sini saya punya AF-inet untuk mengkonfigurasi IP dan juga tersambung. Lalu ada sockstream berbeda dari sebelumnya. Kalau UDP menggunakan sockdigram untuk data yang hanya untuk sekali, maka TCP menggunakan sockstream supaya dapat digunakan berulang-ulang kali. Lalu di sini saya binding server socket dengan IP lokal saya. Di sini IP server saya yaitu komputer laptop saya sendiri dan juga server port yang saya tentukan sendiri yaitu di sini 12.000. Lalu saya akan listen server socketnya. Di sini argumennya saya isi 5. Lalu while true di sini saya akan melakukan looping. Jika semuanya sudah terkoneksi, jika server sudah up and run, maka saya akan ngeprint server menunggu koneksi. Nah, lalu di sini saya akan coba koneksikan dengan klien. Di sini menggunakan server socket accept. Nah, jika sudah, maka saya akan mencoba memberitahu user bahwa koneksi klien dari dan juga saya isi address-nya. Lalu di sini while true, jadi konsepnya selagi klien masih mengirimkan pesan atau data, maka server juga akan terus mengirim kembali ke klien. Jika tidak, maka di sini akan saya break dan juga selesai. Nah, jadi di sini konsepnya karena klien mengirimkan data berupa byte, maka harus saya decode dulu menjadi string. Lalu saya akan ngeprint menerima dari klien, data dari klien.
saya decode, hasil yang sudah decode. Lalu saya kirim kembali ke server, ke klien, data yang saya encode kembali. Dan begitu seterusnya sampai klien memutuskan untuk berhenti. Nah, di sini di file klien kurang lebih sama untuk awal-awalnya dikoneksikan menggunakan IP dan juga port, lalu juga menggunakan sockstream dan IVNet. Lalu di sini ada payload atau mungkin bahasa sederhananya itu pesan yang akan dikirim. Nah, payload pertama ini kita akan mengeset defaultnya tes koneksi untuk pengiriman pertama. Nah, while true, ini kita kirim pesannya, kita di encode dulu menjadi byte, 1024 bit datanya, 1024 byte, lalu saya print data yang saya kirimkan menjadi string kembali. Nah, jika user ingin mengirimkan data lagi, maka user bisa melakukan input string Y. Jika tidak, maka akan selesai. Mungkin langsung saja saya demokan. Sini saya akan coba run TCP server saya. Nah, seperti yang sudah dilihat di terminal, akan ngeprint server menunggu koneksi, artinya server sudah berjalan. Lalu saya akan coba running di HP saya. Nah, ini payload pertama, yaitu dikirimkan dari server hey client, dan juga dari klien mengirimkan server tes koneksi. Nah, jika kita ingin mengirimkan pesan kembali, kita bisa kirim Y. Kita enter di sini. Nah, lalu kita kirim payload yang akan dikirim. Di sini saya akan mengirimkan nama dan NIM saya dan juga teman saya Muhammad Farhan Haris Rosidi. Nah, seperti yang sudah diterima baik dari server maupun klien di sini. Server menerima pesan Muhammad Farhan Haris Rosidi beserta NIM dan juga saya sendiri Yusuf Abdul Jabar beserta NIM-nya. Ketika saya ketik no di sini n, maka klien akan terputus dari server, sedangkan server tetap akan terus menyala meskipun klien sudah tertutup. Mungkin sekian saja presentasi dan demo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.